mana menurut Kementerian Kesehatan, ODP atau orang dalam pemantauan biasanya memiliki salah satu gejala COVID-19. Biasanya gejalanya itu berupa gangguan pernafasan, bisa berupa batuk, pilek, dan sesak nafas. Dan biasanya orang dalam pemantauan harus menjalani isolasi di rumah dan dilakukan pemantauan selama 2 minggu. PDP merupakan pasien dalam pengawasan. Jadi pasien dalam pengawasan itu sudah memiliki gejala seperti demam dan gangguan pernapasan. PDP ini merupakan pasien yang mengalami riwayat perjalanan ke daerah yang terinfeksi COVID-19 atau pasien yang mengalami kontak langsung dengan pasien COVID-19. Ketiga yaitu orang tanpa gejala atau biasa disebut dengan OTG, merupakan istilah untuk menandai pasien-pasien yang terinfeksi oleh virus COVID-19 atau virus corona. Pasien-pasien ini biasanya dia tidak memiliki gejala dan siapa saja yang tergolong dari pasien ini? Yang pertama, orang yang terinfeksi virus tersebut. Yang kedua, orang yang berkontak dengan pasien yang terinfeksi dengan jarak kurang dari 1 meter. Dan 4. Istilah suspek sempat digunakan untuk menandai pasien terkait virus corona. Pasien suspek sempat menunjukkan gejala, pernah melakukan perjalanan atau kontak dengan pasien COVID-19. PSBB. Kebijakan PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Aturan ini untuk menekan kasus dan mencegah penularan virus corona atau COVID-19 di masyarakat. PSBB ditandai pembatasan kegiatan seperti di tempat umum, keagamaan, sosial, budaya, serta berbagai moda transportasi. PSBB juga meliburkan beberapa sekolahan, tempat kerja, kecuali bidang yang dinilai vital bagi kehidupan masyarakat. Itu ada istilah social distancing, di mana social distancing ini merupakan pembatasan sosial untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC, social distancing dilakukan dengan cara menghindari tempat umum, di mana dilakukan untuk menjauhi keramaian dan menjaga jarak sedikitnya 1 meter. Yang ketujuh merupakan physical distancing. Jadi physical distancing ini hampir sama dengan social distancing, yaitu dengan cara menekan risiko penularan dan jumlah dari penyebaran penyakit COVID-19 dengan cara pembatasan jarak 1 meter, yaitu work from home atau biasa disebut dengan WFA. Apa sih itu WFA? Yaitu kerja dari rumah, di mana kebijakan ini diambil oleh lembaga-lembaga tertentu untuk mengizinkan karyawan-karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. Nah, tujuannya dilakukan kebijakan ini untuk apa? Untuk menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Dikutip dari Badan Kesehatan Dunia WHO, karantina direkomendasikan untuk terinfeksi virus corona. Namun, dia itu tidak menunjukkan gejala. Karantina akan menekan resiko penyebaran dan peningkatan kasus virus corona. Untuk pencegahan penyebaran dan peningkatan COVID-19 di lingkungan umum. Bagi yang telah dipastikan terinfeksi virus corona, menerapkan isolasi adalah langkah yang tepat. Isolasi biasanya dilakukan di dalam ruangan khusus seperti di rumah sakit untuk memudahkan pemantauan penerapan tindakan. Lockdown merupakan mengunci akses masuk dan keluarnya pada suatu wilayah atau negara disertai sanksi yang tegas. Dan lockdown melibatkan penegak hukum dan penerapan jam malam supaya masyarakat itu lebih disiplin, di mana lockdown diterapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19. 11 adalah rapid test. Rapid test ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya virus corona. Rapid test ini merupakan salah satu screening awal yang digunakan untuk mendeteksi virus corona. Nah, hal ini itu terjadi karena untuk mendeteksi suatu antibodi yaitu IgG dan juga IgM. Nah, antibodi ini akan terbentuk pada tubuh pasien COVID-19 setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Ke-13 yaitu swab test. Swab test adalah uji atau pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengetahui adanya virus COVID-19 di dalam tubuh manusia. Nah, ujinya ini dilakukan dengan mengambil sampel dari tenggorokan berupa lendir atau dari hidung berupa lendir yang nantinya akan dikirim ke lab untuk diuji dengan teknologi PCR. Nah, teknologi PCR ini itu lebih efektif dari rapid test. Karena apa? Karena dia itu tidak usah menunggu terbentuknya antibodi terlebih dahulu. PCR adalah teknologi polymerase chain reaction yang digunakan dalam metode pemeriksaan swab test. Teknologi ini mampu menganalisis DNA atau RNA virus meski jumlah sampelnya itu terbatas. Pada metode PCR ini, dia itu menyebabkan tesnya itu bisa mampu menegakkan diagnosis
COVID-19 pada pasien. 15. Positif terkait COVID-19 mengacu pada ditemukannya virus corona pada tubuh manusia. Seseorang dinyatakan positif apabila sudah melakukan beberapa pemeriksaan, misalnya yaitu swab test, cek darah, dan juga pemeriksaan paru-paru. Setelah dinyatakan positif, nantinya pasien akan dilakukan isolasi di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian diperbolehkan untuk pulang apabila pasien tersebut sudah sembuh, seperti keadaan semula. Selanjutnya yang ke-16 yaitu ada epidemi, di mana epidemi ini mengacu pada penularan atau infeksi penyakit dalam skala yang lebih luas. Penyakitnya itu bisa dari satu atau dari beberapa wilayah tertentu. Contoh penyakitnya itu bisa dari COVID-19. Melalui tahap epidemi terlebih dulu bisa dilakukan sebelum pandemi, di mana epidemi ini diindikasikan untuk perlunya peningkatan kewaspadaan di wilayah sekitar wabah. Yang ke-17 adalah pandemi. Pandemi ini adalah kondisi di mana virus sudah tersebar dan harus dilakukan pengendalian pada suatu negara. Nah, penularan ini nanti bisa menyebabkan kematian pada pasiennya, terutama pada pasien COVID-19. Kemudian pada negara yang mengalami pandemi ini berhak untuk melakukan tindakan tegas untuk melindungi warganya, misalnya melakukan lockdown, PSBB, atau pembatasan akses keluar dan masuk. Yaitu local transmission. Local transmission yaitu istilah untuk menunjukkan penularan pada seseorang dari wilayah tersebut. Maksudnya penularannya itu berada di ruang lingkup lokasi itu, dan pasien atau seseorang ini tidak memiliki riwayat berpergian baik ke luar kota maupun ke luar negeri. 19. Herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan kelompok yang tercapai bila beberapa orang dalam komunitas tahan terhadap serangan virus. Imunitas kelompok terjadi dengan pemberian vaksin pada masyarakat luas. Terkait COVID-19, bisa diatasi dengan herd immunity karena beberapa orang sudah memiliki daya imun. 20. Flattening the curve atau biasa juga disebut dengan pelandaian kurva adalah istilah untuk memperlambat penularan COVID-19. Nah, usaha dari flattening the curve itu meliputi peningkatan fasilitas kesehatan, kemudian melakukan social distancing, isolasi, dan juga karantina. Kemudian ada PSBB transmisi. Jadi PSBB transmisi ini diberlakukan pada bulan Juni sampai September 2020. PSBB transmisi ini diberlakukan setelah terjadi penurunan lonjakan kasus COVID-19 pada saat diberlakukan PSBB. Namun PSBB transisi ini aturannya itu akan lebih longgar, seperti work home office sebanyak 50%, kemudian boleh dine in di restoran pada jam tertentu, dan juga kapasitas transportasi 50%. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali atau biasa juga disebut dengan PPKM Jawa Bali. Setelah kasus COVID-19 mulai melandai, kemudian pemerintah memberlakukan PPKM khususnya yaitu pada 7 provinsi, dimulai sejak 11 Januari 2021. Penentuan wilayah tersebut berdasarkan mobilitas yang tinggi, juga pada wilayah tersebut menyumbang kasus COVID-19 yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. PPKM diterapkan dengan memberlakukan WFH atau work from home, pembelajaran secara daring, dan juga pembatasan jam operasional pada tempat-tempat umum seperti pada tempat pembelajaran, kemudian pada tempat ibadah, dan juga pada restoran. Selanjutnya PPKM Mikro. Setelah hasil PPKM Jawa Bali, kemudian pemerintah menambahkan kata mikro untuk PPKM ini. Pasalnya ketetapan sebelumnya ini dianggap tidak efektif. Makanya pemerintah memberlakukan PPKM Mikro. Bedanya pada PPKM Mikro ini satuannya hingga ke unit terkecil, yaitu di RT dan RW. Selanjutnya yaitu penebalan PPKM Mikro. Nah, istilah ini muncul ketika kasus COVID-19 itu semakin tinggi di tahun 2021 pasca liburan dari Lebaran tahun ini, yaitu tahun 2021. Untuk itu, pemerintah memberlakukan adanya penebalan PPKM Mikro hingga tingkat RT dan RW. Itu yang dinamakan oleh penebalan PPKM Mikro. Maksudnya di tingkat RT dan RW itu apa? Yaitu diberlakukannya pembatasan atau penyekatan di daerah tersebut ketika terdapat kasus-kasus COVID-19 lebih dari 5 rumah warga yang salah satu anggota keluarganya itu mengidam kasus terkonfirmasi kasus tersebut. Selanjutnya ada PPKM darurat. PPKM darurat ini dilakukan setelah dilakukan penebalan PPKM Mikro tetapi tidak efektif. Kemudian Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan PPKM darurat. PPKM darurat ini dilakukan dari awal Juli hingga 20 Juli.
Selanjutnya ada PPKM level 3 dan level 4, di mana pemerintah kembali membuat kebijakan tentang penanganan yang diterapkan di 48 kabupaten atau kota dengan asesmen situasi pandemi level 4. Untuk PPKM level 3 dan level 4 itu direkomendasikan oleh WHO, di mana untuk yang PPKM level 3 dan level 4 itu dilakukan atau dilaksanakan di kota atau kabupaten yang beresiko tinggi.